Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Farida, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 6 Pekanbaru. Kali ini saya ditemani oleh Bu Endang, guru kimia SMA 6 Pekanbaru. Ya, Apa kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi Bu Endang, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya mengamati Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dilaksanakannya observasi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Endang lakukan di dalam kelas. Nah, apa sih gunanya percakapan praobservasi ini kita lakukan? Ya, percakapan praobservasi ini kita lakukan sebagai persiapan awal sebelum nanti saya melaksanakan observasi di kelas Bu Endang. Jadi Bu Endang, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Endang dalam percakapan observasi ini, ya, Bu Endang ya. Baik, yang pertama itu tentang tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran nanti yang saya akan laksanakan itu peserta didik harus mengetahui proses kimia dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kimia hijau. Baik Bu Endang, jadi tujuan pembelajaran Bu Endang dicapai, peserta didik harus mengetahui proses kimia ya, dalam kehidupan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan kimia hijau. baik, yang tidak berkaitan dengan kimia hijau ya, baik Bu Endang. Selanjutnya pertanyaan kedua saya itu bagaimana area pengembangan yang hendak Ibu Endang capai dalam pembelajaran nanti? Area pengembangan yang ingin saya capai itu yang pertama, selain siswa itu mampu mengetahui proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kimia hijau, siswa juga nanti saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sana nanti pengembangannya itu diferensiasi konten, proses, dan produknya. Baik Bu Endang, jadi dalam pembelajaran nanti Bu Endang akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang meliputi diferensiasi proses, konten, dan proses, juga dan produknya. produknya juga ya. Terima kasih Bu Endang. Dan pertanyaan saya yang selanjutnya adalah dalam pembelajaran nanti kira-kira strategi apa yang Ibu Endang persiapkan? Kalau strategi yang saya siapkan yang pertama itu ada metode, Bu. Kalau metode itu saya gunakan diskusi kelompok. Sementara modelnya itu discovery learning. Jadi untuk anak tersebut mengetahui dulu dalam pembelajaran disertai dengan proses diferensiasi. Nah, diferensiasi konten nanti kontennya sudah ditetapkan per kelompok. Prosesnya kita lihat dalam proses pembelajaran kelompok apa saja yang bisa dilakukan, serta diferensiasi produk nanti anak-anak itu dapat menghasilkan karya berupa PPT dan makalah yang akan dikumpulkan. Iya, baik Bu Endang. Jadi bagus sekali ya strategi yang sudah Ibu persiapkan dalam pembelajaran nanti. Jadi nanti Ibu akan menggunakan learning metodenya diskusi ya Bu Endang ya. Nanti juga di pembelajaran Ibu akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ya yang Ibu sebutkan tadi, baik konten, produk ataupun prosesnya ya. Baik Bu Endang. Jadi kira-kira kapan saya bisa melihat Ibu mengajar di kelas berapa, hari berapa, dan jam berapa? Baik Bu, kalau saya mengajar itu kalau bisa minggu depan itu pada hari Selasa jam 3.4 di kelas 10.4. Oke, baik Bu Endang. Jadi nanti di hari Selasa saya akan berkunjung ke kelas 10.4 ya Bu Endang ya. Baik ya, baik Bu Endang. Jadi nanti saya akan berkunjung ke kelas itu di kelas 10.4 jam 3.4 ya Bu Endang. Nanti saya akan mengamati dan juga mencatat pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ya Bu ya. Nah, nanti setelah kita melakukan observasi, kita akan kembali melakukan percakapan, yaitu percakapan pasca observasi. Baik Bu Endang, selamat bertemu kita nanti di hari Selasa ya di kegiatan observasi. Terima kasih Bu Endang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan observasi ini. Dan nanti kita bisa melaksanakan kegiatan observasi
observasi di kelas 10 4 ya Bu Endang ya. Nanti Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian percakapan pra observasi yang sudah dilakukan. Selamat berjumpa kembali nanti di kegiatan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kita siapkan terlebih dahulu ya. Siap! Gerak! Ucapkan sebelum belajar mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ada yang absen? Ada ini ya? Ada Bu. Siapa? Apa keterangannya? Apa? Ada lagi? Nabila. Mulai pelajaran pada hari ini, kita akan masuk pada proses kimia dalam kehidupan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip kimia jauh. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, apa kabar semuanya? Apa? Baik semuanya? Oke. Sebelum memulai, kita kemarin ada belajar SPP ya. Untuk hari ini, apa kabar Ibu semua? Alhamdulillah. Dapat semangat. Kita harus semangat lagi ya. Apa kabar Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Ya, kan semoga kita di pelajaran kimia ini bertambah semangat, bertambah ilmu kita. Dan untuk masalah-masalah yang ada di rumah itu jangan dipikirkan. Kita fokus untuk belajar kimia. Jadi kita anak-anak semua di sini tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kimia. Oke? Sebelum kita masuk ke pokok bahasan baru, Ibu akan mengulang sedikit kembali tentang sebelumnya, yaitu prinsip-prinsip kimia hijau dan manfaat kimia hijau. Sehingga kita mendapat atau tahu proses kimia hijau yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kimia hijau. Ada yang ingat apa itu kimia hijau? Oke. Ya. Kimia penggunaan bahan baku terbarukan, produk lebih aman, biaya produksi rendah. Benar? Kita dulu si Rere. Jadi kimia hijau itu sebenarnya proses atau penggunaan bahan kimia yang ramah dan memiliki efisiensi yang lebih bagus, murah, bagus, aman nih. Contohnya apabila kita kemarin udah kita adalah pohon. Pohon itu mengeluarkan apa? Oksigen itu berguna untuk kita kan, untuk menstabilkan udara supaya lebih segar, lebih baik, kita juga bagus. Nah, itu adapun tujuan kita pada pagi hari ini pembelajaran kimia, yaitu kita ingin melihat proses
kimia dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Kemarin kan sudah ibu bagi kelompok kan? Nah, untuk itu boleh duduk per kelompok. Nanti setelah kan sudah dibagi kan kelompoknya kemarin ada 6 kelompok. Silakan duduk per kelompok membahas tentang proses kimia dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Setelah itu nanti ada lembar yang harus kamu kerjakan per kelompok, dan bagi kelompok yang sudah siap boleh tampil ke depan untuk mempresentasikan makalah hasil atau diskusinya. Ya, silakan duduk per kelompok. Kalian bagaimana hasil kerja diskusi kelompoknya sudah selesai? Kira-kira dari 6 kelompok ini kelompok mana yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 3 ya? Oke, kasih plus dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama kita sudah memberikan kesempatan untuk kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memberitahukan materi hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Abadi Nurul Dikanta dari kelompok 3 sebagai moderator. Saya Ramadan sebagai anggota. Dan materi yang kami diskusikan adalah tentang proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Pertama-tama, tentang proses kimia dalam kehidupan sehari-hari ini akan dibacakan oleh Dina. Untuk Dina, dipersilakan membaca hasil diskusi tersebut. Terima kasih kepada Cynthia Sari karena sudah membacakan hasil diskusi. Selanjutnya kami akan membukakan sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya dari kelompok dari kelompok 5 ingin bertanya, proses kimia apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Oke, terima kasih. Terima kasih karena Presiden sudah memberikan pertanyaan. Dan saya akan dijawab oleh saya sebagai moderator.
apa proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia. Sudah tertera dalam hasil diskusi kami bahwa ada 5. Satu, fermentasi makanan seperti hijau. Hal yang tidak dengan prinsip kimia hijau menghasilkan asam nukleik dengan di mana toksisitas tinggi dan tidak aman. Kedua, pembakaran sampah oleh tetangga. Hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau melepaskan CO2 dan CO berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, terkena penyakit TBC. Hal yang tidak sesuai toksisitas tinggi dan tidak aman. Kedua, pembakaran sampah oleh tetangga. Hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau melepaskan CO2 dan CO berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, terkena penyakit TBC. Hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. TBC dan materinya menyerang manusia dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Empat, bahkan beliau berkala di rumah. Hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau saat dipegang dikhawatirkan agar dapat menimbulkan penyakit dan membahayakan kesehatan. 5. Pencemaran air oleh sabun dan deterjen. Hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijaunya adalah mencemarkan air dan mempolisikan air yang dapat membuat makhluk hidup di air. Apakah Anda semua sudah paham? Sudah. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Oke, karena sudah tidak ada, kami akan menutup presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aplaus untuk ya. Paham semuanya? Ada yang nggak paham? Sepertinya yang di ini kayaknya ini paham ini? Paham. Udah paham? Bisa? Ya, belum seberapa ya? Baik, coba Ibu jelaskan kembali. Ini tadi kayaknya belum tersentuh oleh kelompok penyaji, tapi kamu juga nggak ada pertanyaan. Coba Ibu jelaskan sedikit ya tentang lambang atom, nomor atom, nomor massa, proton, neutron, dan elektron. Nah, coba Ibu misalkan dengan unsur saja ya. Misalnya Na. Nah, jadi dalam menentukan proton dan neutron itu ada nanti atom netral dan berupa ion positif dan ion negatif. Yang membedakan nanti hanya pada elektronnya saja ya. Coba ini Ibu lihat, kita lihat dulu sini. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini namanya lambang atom. Ini yang di atas ini adalah nomor massa, yang di bawah adalah nomor atom. Sebagian buku menyatakan bahwa misalnya X boleh diletak di sebelah kiri semua, misalnya sini A, Z. Sebagian buku ada juga yang meletakkannya di sebelah kanan, di sini A, Z. Ada juga yang meletakkan di kiri satu, di kanan satu. Itu boleh-boleh saja. Yang jelas, kamu ingat yang bagian atas itu adalah nomor massa, bagian bawah adalah nomor atom. Terus lagi ada namanya proton. Kalau dia atom netral, netral itu berarti bukan ion ya, tidak ada plus, tidak ada minus. Proton itu sama dengan nomor atom. Elektron sama dengan nomor atom. Jadi kalau dia netral, proton, elektron, dan nomor atom sama. Kalau neutron itu nomor massa dikurang dengan nomor atom. Coba kita lihat ya. Kita lihat ini berapa nomor massanya? Nomor massa berapa? 20. Berapa nomor atomnya? Berapa protonnya? Protonnya? Tadi proton, nomor massa, dan elektron berapa kalau dia netral? Berarti 11. Berapa elektronnya? Berapa
dengan nomor atom. Jadi kalau dia netral, proton, elektron, dan nomor atom sama. Kalau neutron itu nomor massa dikurang dengan nomor atom. Coba kita lihat ya. Kita lihat ini berapa nomor massanya? Nomor massa berapa? 20. Berapa nomor atomnya? Berapa protonnya? Protonnya? Tadi proton nomor massa dan elektron sama kalau dia netral berarti 11. Berapa elektronnya? Berapa neutronnya? Berarti 11 sama dengan ini ya. Kalau ion, contohnya ibu ambil ion positif. Misalnya ini dari sini saja ibu ambil yang sebelah sini. Ibu tambah di sini plus. Berarti ini adalah ion positif. Berapa nomor masanya? 23. Berapa nomor atomnya? 11. Berapa protonnya? 11. Berapa elektronnya? Nah, di sinilah yang membedakannya. Elektron itu proton dikurang jumlah ionnya. Berarti protonnya berapa? Protonnya berapa? 11. Dikurang. Lihat jumlah ionnya ini ada yang positif 1. Berarti 11 min dikali plus min 1. Berarti 11 dikurang 1 10. Elektronnya 10. Berapa neutronnya? Jadi yang membedakannya hanya elektron. Gimana tuh kalau dia min? Berarti proton dikurang jumlah ionnya, misalnya min 1, berarti min 1 min kali min 11. Maka disebutkan CL ya. CL min. CL nomor masanya 35. Oke. Berapa nomor atomnya? Yo. Nomor atomnya 17. Berapa nomor masanya? 5. Oke. Berapa protonnya? 11. Berapa elektronnya? Tadi 16. Ini kan min kan? Min 1. Min kali min 11. Berarti 17 tambah 1 sama dengan 8. Berapa neutronnya? 35 dikurang 12. Berapa? Hah? Oke. Coba ibu kasih latihan 1. Siapa yang bisa maju di depan ya? Oh, 2 min. Coba siapa yang bisa? Yang bisa? Rere? Oke. Simpan dulu ke Rere lah. Coba maju. Kita koreksi sama-sama ya. Oke, Bu. Berapa nomor apa ini? Nomor atom dulu. Ya, nomor masanya berapa? 16. Nomor atomnya 8. Protonnya 8. 8. 8. Ya, betul ya? Betul. Paham ya? Kasih tepuk tangan buat Rere. Kita lanjutkan sekolah menerangkan reaksi
fotosintesis. Dua ditambah H2O menghasilkan C6 H12O6 ditambah O2. Reaksi yang di sebelah kiri Bu, ini adalah reaksi. Di sebelah kanan namanya hasil reaksi. Sebelah kiri tadi apa namanya? Sebelah kanan hasil reaksi. Jadi kalau untuk namanya reaksi itu setara, berarti jumlah atom luas kiri sama jumlah atom luas di kanan harus sama. Kita menyetarakan reaksi ini yang boleh kita ganti-ganti hanya koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah angka yang berada di depan unsur atau senyawa. Jadi di depan sini nanti beradanya, nah depan sini. Indeks, ini adalah indeks. Indeks adalah angka yang di belakang ini. Boleh diganti, tidak boleh. Jadi yang boleh diganti-ganti, yang boleh dirubah-rubah, supaya reaksi itu setara. Apa namanya? Oke. Nah, coba kita lihat. C di sebelah kiri berapa? Ada berapa di sebelah kiri? Sebelah kanan ada? Supaya dia setara 6 dikali berapa? 6. Oh, oke. Di sebelah kiri berapa? 2. Sebelah kanan? 2. Sebelah kanan? 12. Supaya hasilnya 12, 2 ini dikali berapa? 6. Sekarang hanya sama 12 kan? Tinggal O. Oh, di sini 2. Ini koefisiennya 6. Berarti dikalikan 6 dikali 2 12. Oh, ini 1 dikali 6 6. Jadi jumlahkan 12 ditambah 6 sama dengan 14. Kita lihat di sebelah kanan. Oh, di sebelah kanan ada 6. Di sini ada 2. Jadi 6 ditambah berapa? Jika dikalikan 2 hasilnya 18. Yang berapa kira-kira? 9. Baik Anda semua, mungkin kita sudah melihat tadi presentasi dan kamu juga melihat sudah mengerjakan tugas dengan baik. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita, sebaiknya kita berefleksi sebentar ya. Apa hari ini proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kimia hijau? Siapa yang bisa menyimpulkan berefleksi bersama-sama? Ayo, silakan Dede. Ini untuk mendalami prinsip-prinsip prinsip dalam berbagai aspek kehidupan untuk mengurangi dampak negatif tersebut dan dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Proses kimia dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai tadi apa saja? 1. Kimchi. 2. Pembakaran. 3. BC4. Apa lagi? Habis? Perkarakan. Setelah proses kimia dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai prinsip kimia. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa minggu depan kita akan masuk ke pokok bahasan upaya yang mendukung pelestarian lingkungan yang sesuai dengan prinsip kimia. Sebelum Ibu akhiri, kayak semua yang sudah kita explain sebentar ya supaya lebih semangat untuk pembelajaran berikutnya. Coba berdiri dulu sebentar. Oke, Lo. Siap? Siap belum? Semangat! Jangan. Ibu ingatkan sekali lagi Anda semua, sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Jangan lupa selalu belajar di rumah, baca buku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sampailah kita pada tahap kegiatan pasca observasi ya Bu Endang. Setelah di pertemuan yang lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pengamatan langsung atau observasi di kelas Bu Endang. Pagi ini juga kita ditemani oleh pengajar praktek saya Ibu Mutia. Apa kabarnya Bu Mutia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu Mutia ya. Baik Bu Mutia dan Bu Endang, langsung saja kita mulai kegiatan pasca observasinya hari ini. Assalamualaikum Bu Endang. Apa kabarnya Bu Endang pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu Endang. Jadi Bu Endang ya, kegiatan pasca observasi kita pada hari ini tujuannya saya ingin mengajak Bu Endang untuk mengobrol tentang kegiatan observasi yang kemarin sudah Bu Endang lakukan di kelas ya Bu Endang ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Endang. Boleh ya Bu Endang ya? Boleh Bu Endang. Yang pertama Bu Endang yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bu Endang setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Kalau perasaan saya sangat senang ya Bu dengan pembelajaran yang dilakukan kemarin, apalagi setelah observasi itu ada masukan-masukan dari Ibu untuk memperbaiki pembelajaran saya berikutnya. Baik Bu Endang, kemudian Bu Endang, jadi pertanyaan yang berikutnya, bagaimana perasaan Bu Endang ketika kemarin di kelas dikunjungin oleh supervisor? Kalau perasaan saya itu sangat senang ya Bu, dengan adanya supervisor yang Ibu lakukan gitu, berarti saya tahu kekurangan dan kelebihan saya di mana pada saat pembelajaran gitu. Jadi saya juga merasa senang saya berinteraksi dengan siswa yang baik itu gimana, yang kurangnya gimana gitu. Jadi dengan adanya Ibu di kelas saya itu membantu untuk pembelajaran yang lebih baik. Baik Bu Endang. Bu Endang, bisa tidak Bu Endang ceritakan kembali ketika proses pembelajaran di kelas yang Bu Endang lakukan kemarin? Oke, kalau pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin sudah sangat efektif ya Bu. Saya menggunakan model discovery learning juga dengan ditambahkan dengan pembelajaran model diferensiasi, itu siswa sangat aktif dan kita juga mengetahui karakter anak itu bermacam-macam ya Bu, mungkin dari segi gaya belajarnya gitu, ada audio, ada visual, dan ada kinestetik. Walaupun saya lihat di dalam pembelajaran itu belum maksimal, tapi menurut saya dalam pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu sangat efektif, sangat aktif, cuman memang masih ada beberapa kekurangan yang harus saya perbaiki. Baik Bu Endang, jadi menurut Bu Endang, kira-kira kekurangan atau hambatan apa yang Bu Endang alami ketika pembelajaran kemarin? Kalau saya lihat dalam pembelajaran kemarin, mungkin saya sebelumnya harusnya gitu saya mengadakan asesmen diagnostik. Jadi saya tahu gaya belajar anak ini mengarah kemana. Mungkin itu yang belum saya ketahui. Jadi untuk pembelajaran berikutnya mungkin saya akan lakukan itu. Mungkin kalau semuanya sudah tercover, kita tahu karakteristik anak, minat dan bakat, mungkin lebih bagus lagi pembelajaran yang saya lakukan itu. Jadi tadi Bu Endang kan sudah menyampaikan kira-kira hambatan ataupun kelemahan yang masih Bu Endang lakukan ketika di pembelajaran. Nah, kira-kira Bu Endang, solusi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tadi? Solusinya itu tadi Bu, saya mungkin pertama saya harus adakan asesmen diagnostik supaya saya tahu gaya belajar anak, minat anak, dan bakat anak itu di mana. Jadi pas waktu pembelajaran mungkin cara diskusinya nanti untuk pengumpulannya Bu, mungkin pengumpulan di kontennya itu gimana, pas berlangsungnya gimana, dan terakhirnya itu sesuai dengan bakat dan minat anak. Jadi
kemarin kan saya samaratakan, dan itu mungkin tidak semua anak bisa mengimbangi dengan gaya belajar seperti itu. Mungkin itu kekurangan yang saya lakukan, Bu. Oke, baik Bu Endang. Jadi kan Bu Endang sudah menyampaikan beberapa solusi dari hambatan-hambatan yang Ibu temukan dalam pembelajaran Ibu kemarin. Nah, kira-kira Bu Endang, kapan Ibu akan memperbaiki hambatan yang Ibu alami itu tersebut? Kalau saya mungkin secepatnya, Bu, ya. Setelah ini insya Allah untuk pembelajaran kedepannya mulai minggu depan saya udah mulai terapkan, dan saya akan perbaiki kekurangan-kekurangan saya tadi, serta saya akan mencarikan solusi dari hambatan yang saya temui di kelas. Baik, jadi memang Bu Endang ya, ketika saya amati Bu Endang dalam mengajar kemarin, dari catatan saya ketika kita sudah melakukan perbincangan di pra-observasi kemarin, alhamdulillah semuanya sudah Bu Endang lakukan memang ya Bu Endang, dari mulai penyampaian tujuan, kemudian strateginya juga ya, pembelajaran berdiferensiasi, ada konten, proses, dan juga produk. Kemudian juga model pembelajaran yang Ibu lakukan discovery learning ya Bu Endang ya, sintak-sintaknya juga saya lihat sudah dilakukan semuanya. Cuman memang ada beberapa hambatan yang tadi Ibu sampaikan ya Bu Endang ya. Tadi hambatan Ibu sampaikan juga sangat luar biasa ya Bu Endang, penyampaiannya juga sudah sangat detail dan juga solusinya juga sangat bagus menurut saya Bu Endang. Jadi saya harapkan Bu Endang solusi yang Bu sampaikan tadi termasuk rencana Ibu untuk perbaikan ke depannya bisa terlaksana dengan baik ya Bu Endang. Sehingga nanti bisa membantu kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan ya bisa lebih positif, terutama pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Bu Endang ya. Baik Bu Endang, mungkin untuk hari ini cukup pertanyaan yang saya sampaikan yang tadi. Terima kasih karena Bu Endang sudah membersamai saya dalam kegiatan ini ya Bu Endang. Dari mulai kemarin kegiatan pra-observasi ya, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi, dan pada hari ini kegiatan pasca observasi. Bu Endang mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Endang? Mungkin yang pertama saya ucapkan kepada Ibu sebagai observer, terima kasih banyak telah memberikan masukan-masukan kepada saya dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran saya berikutnya semakin berkualitas, semakin baik, dan pembelajaran yang saya lakukan juga berpihak pada murid, sehingga guru senang, murid senang, akhirnya terjadilah pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Baik Bu Endang, saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu Endang atas partisipasi Bu Endang dalam membantu kegiatan proses saya ini. Saya berharap semoga kegiatan yang kita lakukan ini akan berdampak positif ya, dapat meningkatkan kompetensi Bu Endang sebagai guru, terutama tadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekali lagi terima kasih ya Bu Endang ya. Sama-sama. Demikianlah kegiatan pasca observasi saya pada kegiatan aksi nyata coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.